Tes. Assalamualaikum, kepada yang terhormat para penonton video ini, khususnya Ibu Ambar selaku pamong mata pelajaran biologi saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama siswa Wisnu Saputra, nomor siswa 209801. Saya merupakan siswa kelas 11 MIPA 11 dengan nomor absen 32. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas biologi, yaitu membuktikan sistem jaringan pengangkut pada tumbuhan. Pada awalnya, seperti halnya petunjuk praktikum, saya ingin menggunakan tanaman pacar air. Namun, ketika saya mencari di kebun, ternyata tanaman tersebut belum memiliki tinggi 10 cm. Padahal, menurut petunjuk praktikum, tanaman tersebut haruslah dipotong 10 cm, sehingga jika dipotong, nanti akan hilang. Sehingga, saya pun memutuskan untuk menggunakan pohon miana hijau sebagai percobaan pertama saya. Pada percobaan satu ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menggunakan tanaman miana, di mana kata ibu saya, tanaman tersebut berjenis miana hijau. Namun, tidak seperti pada petunjuk praktikum, saya memotong tanaman tersebut tidak dari akar, namun dari batang, karena tanaman tersebut cukup besar, sehingga sayang jika dipotong dari akar-akarnya. Selanjutnya, dengan menggunakan larutan pewarna makanan, tepatnya biru, saya menyelupkan tanaman tersebut ke dalam larutan biru tersebut. Dan setelah ditunggu selama 24 jam, hasilnya nihil, tidak ada perubahan. Bahkan setelah saya potong 5 cm, tidak ada perubahan. Setelah saya potong kembali 5 cm, juga tidak ada perubahan. Saya belum mengerti penyebab dari hal tersebut, sehingga saya pun berlanjut ke percobaan kedua. Pada percobaan yang kedua, saya menggunakan bunga mekar sore, di mana hal ini dikatakan bunga mekar sore karena bunga tersebut hanya mekar pada sore hari, serta bapak saya pun memberikan bunga tersebut pada sore hari, dan pada saat itu bunga itu pun sedang mekar. Sehingga langsung saja, setelah saya potong dengan melintang, saya pun merendam ke larutan yang sama, yaitu larutan berwarna biru tersebut. Dan setelah saya menunggu selama 24 jam, terdapat perubahan, tepatnya pada bagian bunga, di mana jikalau pada sebelumnya bunga tersebut berwarna putih, setelah 24 jam, warnanya berubah menjadi warna biru. Namun sayangnya, pada bagian batang ataupun daun, tidak ada perubahan. Tapi, saya sudah cukup puas, karena terdapat perubahan pada tanaman tersebut. Adapun sekedar informasi, setelah saya potong 5 cm ataupun 10 cm dari panjang sebelumnya, juga tidak ada perubahan pada bagian batang. Sudah melakukan dengan 2 percobaan, saya pun masih penasaran, sehingga saya pun menonton video YouTube Bunda Ira. Dan di sana menggunakan tanaman bunga pacar air yang ternyata sudah pernah saya perlihatkan di awal-awal video tadi. Sehingga langsung saja saya menggunakan tanaman tersebut, saya potong melintang dan saya rendam di larutan yang sama pula, yaitu larutan biru pewarna makanan selama kurang lebih 24 jam. Kemudian masih penasaran juga, saya pun memotong tanaman talas yang saya potong juga, tapi tidak dari pohon-pohonnya, maksudnya tidak dari akar, tapi saya pilih dari batang, bahkan batang tersebut yang sudah patah agar saya tidak merusak tanaman. Kemudian saya celupkan, kini bukan ke larutan warna biru, tapi saya menggunakan larutan cat akrilik bekas SMP kemarin. Hal tersebut dikarenakan saya melakukan praktikum keempat ini dengan praktikum ketiga secara bersamaan, sehingga larutan pewarna biru dari makanan sudah dipakai. Kemudian, baik pada percobaan ketiga ataupun keempat, pada kedua tanaman tersebut terdapat perubahan. Pada percobaan ketiga, yakni tanaman pacar air, terdapat perubahan pada bagian bunga, di mana bunga tersebut awalnya berwarna merah, terdapat sedikit berwarna biru pada bagian bunganya. Namun sayangnya, pada bagian batang ataupun daun tidak ada perubahan. Hal ini dibuktikan karena setelah saya potong 5 cm tidak ada perubahan, setelah saya potong 10 cm juga tidak ada perubahan. Adapun pada tanaman talas, setelah saya potong 5 cm ataupun 10 cm, awalnya tidak ada perubahan. Namun setelah saya lihat kembali pada potongan 10 cm, ternyata ada larutan warna biru akrilik yang mencapai batang di 10 cm tersebut, sehingga di sini terlihat kalau air mengalir sampai batang tersebut, serta juga terbukti peran jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tanaman-tanaman yang memiliki batang basah seperti talas, pacar air, ataupun bunga mekar sore, di mana tanaman-tanaman tersebut memiliki batang basah yang dapat kita lihat agak cukup bening, maka proses pengangkutan pada tumbuhan tersebut akan lebih cepat dibandingkan pada tanaman yang keras atau berkayu seperti tanaman miana. Sehingga tak heran, pertumbuhan pada tanaman-tanaman dengan batang basah seperti yang saya sebutkan tadi, jika dibandingkan dengan tanaman-tanaman berkayu, maka akan lebih cepat pada tanaman-tanaman basah. Maksudnya pada tanaman-tanaman berbatang basah. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum.